Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ibu Wuri Ma'ruf Amin terima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana dari Presiden RI. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meyakini Gerakan Pramuka mampu cetak calon pemimpin bangsa. Pada momen HUT ke-78 RI, Wapres mengungkapkan optimisme bahwa Indonesia akan terus bergerak mewujudkan visi menjadi negara maju. Inilah rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin sepekan yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI bersama saya, Ragi Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 14 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo memberikan bintang tanda jasa dan tanda kehormatan kepada sejumlah tokoh pada upacara penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara. Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin menerima penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana atas jasanya kepada bangsa dan negara. Terdapat juga beberapa penerima penghargaan lainnya, diantaranya Ibu Negara Hajah Iriana Joko Widodo yang menerima penghargaan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana. Di hari yang sama, Senin 14 Agustus 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri penyerahan penghargaan Adikarya Pembangunan Pertanian di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan, selama 2 tahun terakhir, sektor pertanian membuktikan mampu menjadi bantalan ekonomi di tengah kompleksitas pemulihan pasca pandemi, dampak perubahan iklim ekstrim, dan peningkatan ketegangan geopolitik internasional. Ketangguhan sektor ini makin diuji dengan adanya ancaman krisis pangan akibat El Nino, sehingga mesti ada upaya mitigasi resiko secara komprehensif dan kolaboratif. Capaian sektor pertanian tersebut tidaklah lengkap tanpa adanya peningkatan kesejahteraan para petani. Wapres bersyukur masalah pangan selama ini bisa diatasi dan harga pangan relatif terjaga. Ini ditunjukkan dengan menurunnya tingkat inflasi di Indonesia dan masih berada pada batas terkendali. Turunnya inflasi antara lain karena keberhasilan menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan. Selama 2 tahun terakhir, sektor pertanian membuktikan mampu menjadi bantalan ekonomi di tengah kompleksitas pemulihan pasca pandemi, dampak perubahan iklim ekstrim, dan peningkatan ketegangan geopolitik internasional. Ketangguhan sektor ini makin diuji dengan adanya ancaman krisis pangan akibat El Nino, sehingga mesti ada upaya mitigasi risiko secara komprehensif dan kolaboratif. Wakil Presiden juga menegaskan bahwa sebagai penyedia pangan bagi lebih dari 278 juta penduduk, sektor pertanian mampu mencukupi suplai beras sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Produksi beras pada tahun 2022 tercatat lebih baik dari tahun 2021, yakni mencapai 31,5 juta ton. Pada tataran makro, sektor pertanian tumbuh positif secara konsisten. Ekspor produk pertanian pada tahun 2022 berkisar 658 triliun rupiah. Secara khusus, Wapres meminta agar ekspor komoditas pertanian yang sudah baik ini dapat terus ditingkatkan. Sebagai penyedia pangan bagi lebih dari 278 juta penduduk, sektor pertanian mampu mencukupi suplai beras sepanjang 2022 dan 2023. Produksi beras pada 2022 tercatat lebih baik dari tahun 2021, yakni mencapai 31,5 juta ton. Pada tataran makro, sektor pertanian tumbuh positif secara konsisten. Ekspor produk pertanian pada tahun 2022 berkisar pada 658 triliun. Secara khusus, saya minta agar ekspor komoditas pertanian yang sudah baik ini dapat terus ditingkatkan. Hadirin yang saya hormati,
Capaian sektor pertanian tersebut tidaklah lengkap tanpa adanya peningkatan kesejahteraan para petani. Indeks NTP yang tercatat meningkat tentu adalah cerminan kesejahteraan petani yang terus membaik. Kita pun patut bersyukur masalah pangan selama ini bisa diatasi dan harga pangan relatif terjaga. Ini ditunjukkan dengan menurunnya tingkat inflasi di Indonesia dan masih berada pada batas terkendali. Gerakan Pramuka harus mampu membuktikan perwujudan makna dari namanya. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Pramuka ke-62 dan kegiatan Raimuna Nasional ke-12 tahun 2023 di lapangan utama Bumi Perkemahan Cibubur, Jawa Barat. Produktivitas dan kreativitas sejatinya menjadi sukma dari Gerakan Pramuka. Wapres menilai generasi yang ditumbuhkan dari Pramuka di seluruh tingkat jenjang ataupun usia adalah generasi tangguh dan berdaya. Dari Gerakan Pramuka, kita menantikan lahirnya bibit-bibit unggul yang akan menjadi agen perubahan yang mampu menuntun pada kemajuan bangsa. Di samping itu, jadikan usia baru dari Pramuka ini merupakan tonggak yang menandakan kematangan Gerakan Pramuka. Namun di sisi lain, jiwa muda yang responsif pada arus dan dinamika zaman tentu harus tetap terjaga sebagai patriot dan pandu bangsa. Gerakan Pramuka diminta untuk terus merawat harmoni persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, saya kira kita ikuti saja proses-proses pemilu itu. Nah, seperti Anda katakan bahwa sekarang sudah terdiri dari 3 poros. Dan poros yang satu itu Gerindra, PKB, Golkar dan PAN. Itu satu poros sekarang ini. Kemudian PDIP dan juga poros Nasdem ya. Nasdem. Ya. Ya kita harapkan 3 atau 2 poros misalnya itu tidak menimbulkan terjadinya polarisasi yang tajam. Ya, karena itu kita berharap pemilu yang akan datang ini pemilu yang kontestasi yang penuh persahabatan dan rasa kegembiraan, saling menghormati, dan nanti menghasilkan pemimpin yang betul-betul kita harapkan. Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden memberikan penjelasan mengenai isu politik di tanah air, salah satunya adalah poros koalisi menjelang pemilu 2024. Wapres mengharapkan munculnya poros baik 3 atau 2 poros tidak membentuk polarisasi yang tajam. Wapres lantas mengimbau para pendukung koalisi dapat mewujudkan kontestasi politik yang kondusif nantinya. Lebih lanjut, Wapres juga berharap agar para kandidat pemimpin di masa depan dapat menarik hati para pemilih muda yang jumlahnya saat ini cukup besar. Menurut Wapres, calon-calon yang paling bisa memberikan pemahaman tentang yang dilakukan oleh generasi muda, yang menarik generasi muda, mereka pasti akan menjadi pilihan generasi muda. Ya, saya kira kita ikuti saja proses-proses pemilu itu. Nah, seperti Anda katakan bahwa sekarang sudah terdiri dari 3 poros. Dan poros yang satu itu Gerindra, PKB, Golkar dan PAN. Itu satu poros sekarang ini. Kemudian PDIP dan juga poros Nasdem ya. Nasdem. Ya. Ya kita harapkan 3 atau 2 poros misalnya itu tidak menimbulkan terjadinya polarisasi yang tajam. Ya, karena itu kita berharap pemilu yang akan datang ini pemilu yang kontestasi yang penuh persahabatan dan rasa kegembiraan, saling menghormati, dan nanti menghasilkan pemimpin yang betul-betul kita harapkan.
15 Agustus 2023, Wakil Presiden Maruf Amin menghadiri acara pelepasan ekspor komoditas pertanian di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jalan Raya Pelabuhan Jakarta Utara. Dalam kesempatan ini, Wapres meminta produksi tanaman pangan terus ditingkatkan. Wapres menyebutkan ekspor produk pertanian tidak harus dalam volume besar, tetapi nilai tambahnya harus terus ditingkatkan. Ia juga menekankan pentingnya melakukan hilirisasi pertanian. Wapres juga mendorong para pegiat pertanian agar dapat mengambil celah pada setiap peluang, khususnya dalam menggerakkan UMKM dan meningkatkan kompetensi SDM pertanian. Dan pertumbuhan sektor pertanian masih harus terus didorong agar kembali normal seperti pra-pandemi, bahkan lebih baik lagi. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu dicermati bersama. Pertama, ekspor komoditas pertanian saat ini masih didominasi oleh subsektor perkebunan, terutama kelapa sawit. Saya minta terus tingkatkan produksi subsektor peternakan, hortikultura, dan tanaman pangan. Kita juga punya beragam produk ekspor potensial seperti porang, maggot, dan sebagainya. Optimalkan program gerakan 3 kali ekspor pertanian secara sinergis dan kolaboratif. Kedua, ekspor produk pertanian tidak harus dalam volume besar, tapi nilai tambahnya harus terus ditingkatkan. Dalam banyak kesempatan, saya selalu ingatkan untuk melakukan hilirisasi pertanian ini menjadi penting. Olah dahulu produk-produk pertanian, baru diekspor. Kita melakukan hilirisasi, tidak hanya tambang, tapi juga produk pertanian harus kita hilirisasi. Kita harus selalu cerdik mengambil setiap peluang. Gerakan potensi besar UMKM dan tingkatkan gerakan potensi besar UMKM dan tingkatkan kompetensi SDM pertanian, khususnya para petani milenial di seluruh pelosok negeri. Saya menyebutnya para pegiat pertanian ini sebagai mujahid pertanian, pejuang-pejuang pertanian. Pada lawatan saya ke Uzbekistan pada Juli lalu, para pebisnis di sana menyampaikan 16 Agustus 2023, Wakil Presiden Maruf Amin menghadiri sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI serta DPD RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat. Pada pagi hari, Wakil Presiden Maruf Amin mengenakan pakaian Demang khas adat Betawi, Provinsi DKI Jakarta. Wapres memilih pakaian atas berupa setelan pakaian Demang berwarna hitam dipadu dengan kain bertumpal berwarna cerah dengan hiasan rantai di dada menemani lambang kepresidenan, serta memakai peci berwarna hitam. Pakaian adat Betawi yang dipakai Wapres memiliki makna kegagahan juga kesopanan. Sedangkan peci sebagai penutup kepala melambangkan ketaatan dan kecerdasan. Sementara itu, Ibu Hajah Wuri Maruf Amin juga tampak anggun mengenakan kebaya nasional berwarna coklat dipadukan dengan selendang berwarna senada dan songket Bali bernuansa gelap. Pagi hari 17 Agustus 2023, Wakil Presiden Maruf Amin didampingi Ibu Wuri Maruf Amin menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Peringatan HUT RI ke-78 ini, Wapres beserta Ibu Wuri Maruf Amin memilih mengenakan pakaian adat dari Provinsi Sumatera Barat bernuansa ungu dengan campuran aksen warna emas. Baju tersebut dipadukan dengan kain songket yang menutup pinggang dan hiasan keris pada bagian depan. Adapun makna filosofi dari pakaian yang dikenakan Wapres adalah melambangkan kepemimpinan dari orang yang memakainya. Warna ungu yang mendominasi semakin mempertegas karakter tersebut. Sedangkan aksesoris berupa keris yang diselipkan di bagian pinggang melambangkan kehati-hatian dalam mengambil tindakan. Para pemakainya harus berpikir dan menimbang baik buruk sesuatu sebelum mengambil sebuah keputusan. Selaras dengan Wakil Presiden, Ibu Hajah Wuri Maruf Amin juga tampak anggun mengenakan baju khas Koto Gadang bernuansa senada dengan Wapres, ungu dan emas. Busana ini mencerminkan falsafah Minangkabau Basyandi Sarak, Syarak Basyandi Kitabuloh, adat yang ditetapkan di masyarakat yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip agama Islam.
Dalam kesempatan ini, Wapres memberikan keterangan media terkait 78 tahun Indonesia Merdeka. Wapres mengungkapkan optimisme bahwa Indonesia akan terus bergerak mewujudkan visi menjadi negara maju. Karena memang menurut Wapres, sudah saatnya pada usia Indonesia yang ke-78 ini kita dapat mewujudkan visi besar Indonesia. HUT kali ini memang HUT yang sangat spesial ya, karena ini untuk pertama kali kita memperingati HUT kemerdekaan RI setelah pandemi dengan memakai berbagai macam seragam adat, dan ini saya kira menunjukkan keberagaman kita sebagai bangsa. Ya, tentu harapan kita adalah Indonesia akan terus melaju menuju Indonesia maju, karena memang sudah saatnya pada usia Indonesia yang ke-78 ini kita dapat wujudkan visi besar kita Indonesia, dan juga sudah saatnya juga kita membuat sejarah yang harus kita menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia ke depan, dan kita mulai hari ini dan di tempat ini saya kira. Insya Allah tahun depan kita sudah bisa melaksanakan HUT ini di ibu kota yang baru, insya Allah. Di kesempatan lain, Wakil Presiden tak lupa mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh saudara-saudaraku setanah air, saya ucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Pada hari dan waktu yang bersejarah ini, mari kita kobarkan kembali semangat bakti dan kecintaan kita kepada tanah air Indonesia. Api perjuangan untuk merebut kemerdekaan yang dinyalakan oleh para pahlawan dan pendiri bangsa mesti terus hidup dalam jiwa dan raga kita untuk mengisi kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita menjadi Indonesia maju. Mari kita perkokoh persatuan dan kesatuan. Kita tebarkan pesan-pesan perdamaian dan kita semaikan pengetahuan. Jangan lelah dan menyerah dalam memberikan karya dan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa dan negara demi menjemput masa depan Indonesia yang gemilang. Dirgahayu Republik Indonesia, terus melaju untuk Indonesia maju, merdeka. Demikian rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya, Ragi Lestari, melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.